Perkenalkan, saya Christopher Hartono, NIM 182191102. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pengerjaan TPK berjudul Penerapan Mass Detector and Temperature Checker berbasis IoT dan Machine Learning pada pintu masuk pusat perbelanjaan. Pada kesempatan ini, saya akan membagi penjelasan menjadi 6 segmen, yaitu pendahuluan, dasar teori, kebutuhan sistem, desain sistem, implementasi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pengerjaan TPK. Pengerjaan TPK ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya aturan penggunaan masker oleh pemerintah serta mewajibkan seseorang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki pusat perbelanjaan. Data di lapangan juga menunjukkan bahwa terkadang smartphone yang digunakan tidak dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi karena satu dan lain hal seperti tidak memperoleh sinyal, baterai habis, dan lain-lain. Dari kondisi-kondisi tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu apa yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memasuki pusat perbelanjaan, bagaimana cara mengatasi sinyal internet yang sulit didapat ketika verifikasi dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memasuki tempat perbelanjaan, ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah teknis yang dimiliki oleh pengguna smartphone seperti kehabisan baterai, lupa membawa smartphone, atau masalah lainnya. Tujuan dari pengerjaan TPK ini sendiri adalah merancang dan mengimplementasikan prototipe perangkat IoT yang dapat mendeteksi apakah seseorang menggunakan masker atau tidak, sekaligus mendeteksi suhu tubuhnya. Berikutnya, pada bagian dasar teori akan dibahas mengenai sistem multimedia, IoT, microcontroller, sensor, dan machine learning. Sistem multimedia terdiri atas sistem dan multimedia. Multimedia merupakan kombinasi dari berbagai elemen media seperti citra atau gambar, teks, audio dan video, animasi, dan lainnya, baik media diskrit maupun media kontinu. Sistem multimedia dalam pengerjaan TPK ini tampak pada pengambilan video yang dilakukan untuk memperoleh pengecekan apakah pengunjung menggunakan masker atau tidak. Berikutnya adalah Internet of Things, merupakan sebuah jaringan yang memungkinkan komponen-komponen elektronik yang digunakan terhubung dan berkomunikasi satu sama lainnya. Microcontroller adalah sebuah komputer berskala kecil yang sudah dilengkapi dengan sebuah chip prosesor. Sebuah microcontroller ini akan menjadi otak dalam pembuatan proyek TPK, karena keberadaan microcontroller akan menjadi tonggak utama dalam komunikasi antar jaringan dan eksekusi algoritma yang digunakan. Sedangkan sensor adalah bagian dari elemen komputer yang ditempatkan secara fisik pada lingkungan yang ditujukan untuk memperoleh data dari lingkungan di sekitarnya. Machine learning sendiri adalah cabang keilmuan dari artificial intelligence dan computer science yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk membuat komputer meniru bagaimana manusia itu belajar dan secara bertahap meningkatkan akurasi komputer terkait pemrosesan data yang dipelajarinya. Pada bagian kebutuhan sistem akan dijabarkan mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Terdapat masing-masing 3 kebutuhan, baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional sistem terdiri dari sistem mampu mengenali penggunaan masker, sistem mampu mengukur suhu tubuh dengan tepat, sistem mampu mengupload data dan suhu tubuh ke website. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional, sistem terdiri dari sistem memiliki keakuratan pengenalan masker 100%, sistem dapat bekerja dengan baik selama jam buka pusat perbelanjaan, sistem mampu mengenali penggunaan masker dan mengukur suhu tubuh pengunjung dalam waktu kurang dari 3 detik. Pada bagian dari desain sistem akan dijelaskan mengenai konsep sistem, hardware yang digunakan, dan software yang digunakan untuk mengimplementasikan TPK. Dapat dilihat pada diagram konsep sistem di mana digunakan sensor kamera dan inframerah untuk mengambil data wajah dan suhu tubuh pengunjung. Data ini kemudian akan diproses menggunakan algoritma yang telah diimplementasikan pada microcontroller untuk mengembalikan hasil pengecekan yang telah dilakukan. Berikutnya adalah hardware yang digunakan untuk melakukan implementasi, yaitu microcontroller berupa Arduino Uno dan Raspberry Pi 3, webcam, sensor jarak HCSR4, chip komunikasi serial FTDI FT232RL, layar output LCD 16x2i2c, dan sensor suhu MLX90614. Sedangkan untuk software yang digunakan dalam implementasi antara lain bahasa pemrograman Python, library OpenCV, TensorFlow, Keras, NumPy, Immutils, dan Matplotlib. Pada bagian implementasi akan dijelaskan mengenai ketiga alternatif solusi yang telah dibuat. Berikut adalah timeline-nya. Pertama-tama kami melakukan implementasi menggunakan microcontroller Raspberry Pi 3, namun gagal karena ketidakkompatibelan microcontroller yang digunakan. Pada slide ini dapat dilihat
cuplikan gambar yang menampilkan kegagalan saat melakukan instalasi library TensorFlow. Dari solusi pertama yang gagal, karena masalah teknis pada hardware, kami mengimplementasikan algoritma machine learning berbasis built-in kamera secara langsung di komputer. Kali ini sistem dapat dijalankan, dan ketika testing dilakukan, sistem berhasil mendeteksi penggunaan masker, namun terjadi kesalahan saat melakukan pengukuran suhu tubuh. Pada slide ini terlihat hasil testing penggunaan masker yang sudah bisa dikenali. Karena kegagalan fitur pengukuran suhu, akhirnya kami melakukan implementasi menggunakan Arduino Uno, ESP32Cam, dan sensor MLX 90614, dan dapat dilihat pada slide bahwa sistem mampu mengenali penggunaan masker dan juga menerima serta menampilkan data suhu tubuh. Nah, pada bagian penutup akan dijelaskan kesimpulan, saran, dan akan ditunjukkan video demo dari aplikasi kami. Kesimpulan dari pengerjaan TPK kali ini adalah dengan keberhasilan penerapan solusi ketiga, sistem yang diimplementasikan dapat dikatakan layak untuk diterapkan pada pintu masuk pusat perbelanjaan untuk melakukan pengawasan, dengan keakuratan pengenalan masker mencapai 70% dan keakuratan pengenalan suhu tubuh sebesar 90%. Sedangkan saran untuk pengerjaan TPK ini adalah menggunakan Raspberry Pi 4 dan SD card dengan memori yang lebih besar untuk mempercepat proses training sehingga alternatif solusi pertama dapat diimplementasikan tanpa kendala hardware. Kemudian melakukan instalasi Raspberry Pi dengan OS 64-bit, menggunakan sensor suhu yang mampu mengambil data suhu tubuh dengan jarak yang lebih jauh, penambahan tampilan sistem antarmuka untuk admin demi kemudahan monitoring harian, dan penyimpanan rekap data harian di database untuk keperluan pencatatan jika diterima pemerintah. Berikutnya adalah video demo. Baik, ini adalah alatnya. Di sini ada FTDI, ini adalah untuk menghubungkan power ke ESP32Cam. Kemudian di sini ada sensor MLX untuk pembacaan temperatur. Di sini ada sensor ultrasonik untuk pembacaan jarak, apakah orang itu sudah dekat dengan kamera atau belum. Kemudian di sini ada LCD dengan komunikasi I2C. Di sini untuk menampilkan pesan-pesan yang diberikan. Kita hubungkan dengan powernya ESP32Cam. Kemudian kita hubungkan ke Arduino Uno. Baik, di sini akan terbaca bahwa mencari WiFi. Maka setelah ini kita akan menyalakan WiFi dan nanti akan keluar IP address yang akan kita bisa lihat videonya. Nah, di sini kita bisa lihat, ini pembacaannya masih salah ya, 41,50 derajat Celcius. Dan di sini kameranya sudah terbaca ke web server di 172 sekian, dan di sini ada tampilannya ya. Bisa dilihat di sini ada saya dan kawan saya yang sedang memvideokannya. Kemudian berikut adalah pengecekan kamera untuk maskernya. Di sini sudah ada sensornya. Nah, di sini juga bisa dilihat gambar saya. Di sini adalah kendalanya sangat lama pembacaannya. Jadi pembacaannya ini bootingnya sangat lama. Jadi pengecekan apakah orang tersebut menggunakan masker atau tidak butuh waktu yang cukup lama dan cukup tidak akurat juga.